jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Karena kaya air matanya di permata. Menjadi sutra, kau tahirkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air matanya di permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari yang indah ini kami datang kepadamu bersama-sama dengan keluarga kami terkasih. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan kami fokus terhadap kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Mazmur 141 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan doa dalam pencobaan.
Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Tidak terasa, mungkin sudah kurang lebih 3 bulan lamanya kita melakukan persekutuan melalui daring. Tentu di saat-saat seperti ini, kiranya kita makin dapat untuk mempererat hubungan antara sesama dan juga dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan mengenai sebuah realitas kehidupan yang sangat dekat dengan hidup kita, yaitu tentang diri sendiri. Jika kita membaca SBU Rabu malam, di sana diberikan judul perenungan, Carilah Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi saya, seberapakah jauh kita sudah mencari Tuhan di dalam hidup ini? Seberapa jauhkah kita sudah merasa bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai wujud pencarian kita kepadanya? Barangkali dalam hati kita ada yang menjawab, Kak, untuk apa sih mencari Tuhan? Apakah Tuhan bisa dicari? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hingga saat ini kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Begitu banyak cobaan yang harus kita lalui. Dengan cobaan yang banyak itu, kita menjadi lemah, tak berdaya, bahkan hilang harapan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang harus mengganti planning hidupnya. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mendaftar pendidikan, dan lain sebagainya harus mampu menghadapi wabah ini. Dan tak jarang juga Bapak Ibu, di saat seperti ini berbagai berita, informasi secara media sosial bukan malah mencari solusi yang baru, melainkan ada banyak konspirasi, informasi-informasi hoaks, bahkan ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang selalu menyalahkan pemerintah. Di situasi saat ini Bapak Ibu, kita pun diuji untuk dapat menjadi seseorang yang mampu
untuk menyaring berbagai informasi dan berbagai ajakan yang negatif tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat menjadi perangkap bagi hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam Mazmur 141 ini pun berkisah mengenai Raja Daud yang sedang mengalami persoalan hidup, di mana Daud sedang bergumul mengenai sebuah perangkap yang membuat dirinya bingung untuk bergerak. Perangkap itu berupa ancaman yang ingin menyerang dirinya. Tidak jauh-jauh dari orang lain, melainkan orang terdekatnya lah yang sedang mengancam dirinya. Sama halnya dengan kehidupan kita pada saat ini, bahwa ada suatu ancaman yang dekat dengan kita pada saat ini. Itu berupa berbagai macam informasi melalui media sosial yang sifat ajakannya negatif, bahkan informasi yang dapat mencelakakan diri kita, dan itu semua tidak ada yang dapat mempertanggungjawabkannya. Misalnya saja Bapak Ibu, demo pada 22 Juni 2020 atau demo pada 25 Juni 2020, di dalamnya ada sebuah ajakan untuk menegakkan keadilan. Ketika banyak masyarakat tidak bisa untuk menyaring ajakan ini, maka bisa saja ini dapat mencelakakan diri, karena memang saat ini kita tidak boleh kumpul-kumpul, apalagi sampai ramai sekali. Bisa-bisa nanti malah menjadi klaster penyebaran COVID-19. Siapa yang melakukannya? Orang-orang terdekat kita yang berteman di FBK, WAK, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam ancaman yang dihadapi oleh Daud, sebenarnya bisa saja pada saat itu Daud memanfaatkan kekuatan serta kekuasaannya. Apalagi statusnya pada saat itu masih menjadi seseorang yang sangat dihormati. Bisa juga dia meminta bantuan kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Namun apa Bapak Ibu? Daud tidak mau menggunakan itu semua. Daud merasa bahwa segala yang dimilikinya itu merupakan pemberian dari Tuhan. Jika tanpa Tuhan memberikan itu semua, mungkin dia bukanlah apa-apa pada saat itu. Daud tidak ingin menggunakan kekuatan dan kekuasaannya secara bebas, walaupun sebenarnya Bapak Ibu kalau kita pikir-pikir, Daud bisa saja melakukannya. Tetapi di balik kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya itu, dia tetap berserah kepada Tuhan untuk meminta petunjuk. Penafsir Alkitab F.B. Meyer melihat hal ini dan menamai hal ini sebagai kerendah hatian dari seorang Daud. Kerendah hatian yang dimiliki oleh Daud sebagai wujud dari pendekatan diri atas pencarian hidup kepada Tuhan. Daud merasa bahwa ketika dia tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, itu berarti dia sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul perikop bacaan kita secara tidak langsung sebenarnya sudah mengatakan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dilanda ancaman dan cobaan. Daud berdoa untuk memohon bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Dalam ayat 1 misalkan terlihat bahwa Daud datang dengan penuh kerendahan hati, meminta agar Tuhan mau untuk datang kepadanya dan membuka telinganya. Lalu dilanjutkan di ayat yang kedua, Daud menaikkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Dari mana kita tahu bahwa Daud bersungguh-sungguh? Tentu ketika dia mengatakan, biarlah doaku ini seperti persembahan ukupan. Ukupan itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Keluaran 30 ayat 1, seperti sebuah ritual membakar dupa-dupa dan wangi-wangian sebagai pertanda seseorang benar-benar ingin menaikkan doa kepada Tuhan. Tradisi itu dilakukan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Lalu dilanjut lagi pada ayat ketiga sampai 4, di mana Daud menginginkan Tuhan untuk memberinya penguatan.
agar Daud dapat diberikan petunjuk untuk menghadapi ancaman, bukan dengan hati yang membara dan marah-marah, melainkan hati yang terarah kepada petunjuk dari Tuhan. Daud di situ tidak ingin menjadikan dirinya seperti orang jahat, bahkan menyebar kejahatan yang lebih. Melainkan dia ingin hati dan dirinya tetap bersih dan semua itu mengarah hanya kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi kita belajar dari kehidupan Raja Daud yang rendah hati. Bahwasanya di situ kita belajar bahwa dalam menghadapi berbagai pergumulan, persoalan hidup, planning kehidupan, penyaringan informasi, bahkan ajakan yang negatif, kita perlu Tuhan di dalamnya. Jangan terus kita memandang bahwa kita ini memiliki kekuasaan, kekuatan, jabatan yang bagus, yang pada akhirnya semuanya itu bisa saja membawa kita kepada celaka diri. Petunjuk hidup dari Tuhan, itulah seharusnya yang kita kedepankan sebagai warga jemaat Kristen saat ini. Jangan melulu kita bangga dengan kekuasaan dan kekuatan yang kita miliki. Kita harus berpikir seperti Daud bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukanlah siapa-siapa. Mungkin saja kemewahan, kenyamanan hidup yang kita rasakan pada saat ini, jika tanpa Tuhan yang hadir di dalamnya, tidaklah dapat kita berada pada situasi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita harus dapat menjadikan doa sebagai nafas kehidupan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan oleh pergumulan, persoalan hidup, dan lainnya yang berat seperti COVID-19 saat ini, maka yang kita butuhkan adalah doa sebagai nafas hidup kita. Doa sendiri sifatnya tidak objektif, yang artinya hanya terarah untuk diri sendiri, melainkan sebisa mungkin doa dapat kita jadikan untuk menopang dan atau memberi kekuatan bagi orang lain juga di sekitar kita. Lagi-lagi kita harus bisa melihat kehidupan Raja Daud, di mana sarana berdoa sebagai wujud dari penyadaran keterbatasan diri, bahwa segala kekuasaan dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Dan sudah sepantasnya jika ada pergumulan dan persoalan hidup yang berat, kita terlebih dahulu kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di penghujung perenungan ini saya ingin kembali ke pernyataan di awal tadi bahwa apakah Tuhan bisa dicari? Dengan tegas saya katakan Tuhan bisa dicari. Jika kita sadar atas keterbatasan diri kita yang di dalamnya, kita mengingat bahwa segala kekuatan, kekuasaan, hidup mewah, hidup yang nyaman dan lain sebagainya itu berasal dari Tuhan. Sepantasnya lah kita di dalam hidup ini mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berserah meminta petunjuk dari Tuhan. Itu semua merupakan wujud dari pencarian akan Tuhan yang mengkerucut sebagai pendekatan diri kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini kita diajak untuk belajar dari kehidupan Daud yang mencari pertolongan pada Tuhan, agar Tuhan dapat mengendalikan diri kita lewat petunjuk yang diberikan olehnya. Ingatlah bahwa pertolongan dari Tuhan dapat membawa kegembiraan, kebenaran, dan kehidupan, sekalipun keadaan yang tidak mudah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Terima